Coba pikirin binatang peliharaan kita atau temen kita. Mereka dikasih nama kesayangan, dirawat sampai besar, diajak main bareng, meski pada akhirnya akan ninggalin kita untuk selamanya. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa umur mereka begitu singkat? Kenapa nggak sepanjang umur manusia aja? Jawabannya sebenarnya simpel. Laju metabolisme. Oke, nggak usah pakai bahasa ribet, coba bayangin baterai handphone aja. Kalau kita pakai sewajarnya, pasti awet. Tapi kalau kita pakai berjam-jam nonton video, lihat-lihat toko online dan main game bareng teman, pasti cepet banget habisnya. Proses penuaan juga sama kayak gitu. Semakin cepat metabolismenya, semakin pendek umur harapan hidup suatu makhluk hidup. Dan begitu juga sebaliknya. Tapi bedanya tentu aja penuaan itu nggak bisa kita cas ulang kayak baterai. Tapi sekarang pertanyaannya, apa yang nyebabin cepat atau lambatnya metabolisme? Nyatanya faktornya ada banyak. Pertama, ukuran. Misalnya gini, binatang besar nggak perlu terus-terusan was-was akan bahaya predator kayak binatang-binatang kecil. Binatang kecil yang lebih terancam jadi terdorong insting bertahan hidup untuk cepet-cepet punya keturunan. Keburu-buruan inilah yang bikin metabolisme mereka lebih cepat. Jadinya mereka punya umur yang lebih pendek. Tapi bukan berarti ukuran besar jadi jaminan panjang umurnya. Karena faktanya ada juga binatang kecil kayak spons laut, bukan yang tinggal di rumah nanas, tapi spons jenis ini yang bisa hidup sampai ribuan tahun. Dan bisa ditebak faktor kedua adalah habitat. Para warga samudra bisa punya umur yang panjang karena dinginnya laut itu bisa ngelambatin proses metabolisme. Tapi selain itu, ngomong-ngomong umur, satu pertanyaan besar jadi tersisa. Kenapa sejak awal makhluk hidup harus menua? Faktanya, ini semua ada hubungannya sama sel-sel di dalam tubuh. Selama kita hidup, sel-sel ini terus ngebelah diri sampai akhirnya nggak sekuat pas mereka masih muda. Sama kayak yang tadi dibahas di awal, kecepatan pembelahan sel berbeda-beda antar makhluk hidup. Bahkan tiap orang pun beda-beda umurnya. Tapi fakta mengejutkannya, saat kita tiap hari menghitung mundur usia, ternyata ada binatang yang bisa hidup abadi. Oke, bagaimanakah sosok mereka? Dan inilah mereka. Ubur-ubur yang bisa memutar balik penuaan dan Hydra yang sel-selnya bahkan gak menua sama sekali. Tapi tenang aja, mereka bukan naga berkepala 3 atau organisasi penjahat rahasia. Meskipun mereka bisa abadi, mereka tetap akan mati kalau dimakan sama binatang lain. Ya, jadi pada akhirnya umur saudara satu kerajaan kita begitu beragam. Meskipun tadi baru disebutin beberapa, aslinya itu masih banyak banget faktor lain yang ngaruh ke usia. Sayang sekali juga umur kebanyakan binatang peliharaan gak sepanjang umur mereka. Jadi mumpung masih bisa bersama kita, sekaranglah waktunya main lagi sama si kecil yang udah mulai aktif. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.